Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya. Perkenalkan ya, nama saya Susi. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sebagai penyintas GERD ya, dispepsia dan psikosomatis. Untuk ini adalah tahap awal saya pertama membuat YouTube. Jadi tolong di subscribe, ya share dan komennya ya teman-teman. Awal saya akan menceritakan awalnya ya, awal pertama saya terkena GERD itu pada tahun 2020, bertepatan dengan musimnya waktu itu corona. Saya sempat dinyatakan positif ya corona ya. Lalu coronanya itu hilang 3 hari, nyambung untuk lambung ya. Nah, dari lambung itu tidak langsung semerta langsung seperti seperti langsung naik, itu tidak, yaitu kita merasakan di perut ya. Saya berobat, dikasih obat melalui infus, jadi sepertinya perut saya itu begah ya, sepertinya begah. Nah, lalu dibawalah saya ke klinik, lalu disuntikan kayak omeprazol melalui infusan, dan saya menghabiskan infusan. Setelah itu sudah selesai ya, lalu entah paling cuma 2 atau 3 jam saya sampai di rumah, lalu saya makan sedikit langsung mulai lagi begah lagi ya. Saya tidak tahu, itu belum tahu kalau saya itu terkena GERD-nya ya, karena yang saya tahu itu saya memang punya lambung atau MAH ya. Nah, setelah itu saya sempat juga seperti ada yang mengganjal di tenggorokan saya itu. Jadi kalau menelan tuh kayak seperti ada yang nyangkut, seperti dibilang reak bukan ya, seperti apa ya. Jadi kita kalau menelan tuh agak kayak kurang enak gitu, pokoknya mengganjal dah semuanya gitu ya. Nah, ketika tidur pun kita nggak bisa tidur karena gelisah. Dan dari gejala-gejala dari lambung awalnya itu ya, kita tuh selalu keluar keringet dingin ya, lalu perasaan tuh gelisah, nggak enak gitu ya. Pokoknya gimana, kita pusing, lemas badan gitu ya, pusing kepala tuh sampai ke mata. Saya pikir mata saya itu memang sudah hanya ini kayaknya entah mata saya yang rabunnya nambah atau karena memang saya tidak tahu kalau itu karena akibat lambung ya. Kok tambah burem gitu ya. Lalu saya pergi berobat lagi. Iya memang lambung kata dokter itu, tapi saya sempat dirujuk juga ke dokter spesialis penyakit dalam, dan dinyatakan sempat di ronsen juga ada fatty liver. Tapi kalau fatty liver itu kan karena sayanya mungkin terlalu agak obesitas ya, jadi mungkin lemak di livernya itu kalau kata dokter itu kan. Nah, lalu saya konsultasi lagi, kenapa sih dok, ini setiap saya habis makan perut berasa begah. Jadi kita tuh merasakan begah, kita nggak bisa tidur, lalu keluar keringat dingin, lemas, kadang-kadang tangan itu agak tremor, kata bilang gitu. Lalu kalau menurut dari dokter spesialis penyakit dalam itu, saya juga ada gangguan dari hormon. Tremornya itu bisa dari hormon saya yang kurang bagus, bisa juga tremor karena saya terdeteksi hampir
psikosomatisnya sudah terkena. Psikosomatis itu yaitu penyakit yang lambung itu sudah berputar seperti lambung, pikiran balik lagi ke lambung lagi. Jadi putaran seperti kalau orang bilang itu lingkaran setan. Jadi dari pikiran nyambung ke lambung, lambung nyambung lagi ke pikiran. Karena kita mikir ini kok penyakit nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, sesudah itu gejala dari psikosomatis itu saya 2 kali berobat ke sebuah rumah sakit bagian spesialis penyakit dalam. Dia bilang ini ibu, kita diadakan kayak terapi. Seperti saya contohnya, tangan saya dijajarkan seperti ini. Kalau masih gemetar-gemetar begini, itu mungkin gangguan dari hormon. Jadi saya bingung, ini saya mau dibetulin itu lambungnya dulu kah atau hormonnya dulu kah, kata saya gitu kan. Lah langsung dokternya bilang kita betulkan lambungnya dulu, kata beliau kan. Ya oke, beliau menyarankan saya untuk lambung. Tapi lambungnya itu terus aja ya, sampai saya tuh badan pada sakit, sampai kayak ada yang di belakang itu kayak ada yang nyelekit ya Allah, kalau berasa itu sakit, semua badan sakit semua. Jadi badan pada lemes, ini pada sakit, bangun lemes, bangun itu pusing matanya ya. Berobatlah lagi. Jadi setiap bisa aja, saya bisa seminggu 2 kali diinfus untuk menghilangkan begahnya ya, sekalian juga untuk biar kita tuh nggak lemes gitu loh. Tapi begitu terus sampai ibaratnya itu kalau waktu itu kebetulan BPJS saya kan tidak jalan ya, jadi sempat pakai uang sendiri gitu. Jadi tiap itu harus terus aja kita berobat terus gitu kan. Kadang ada yang menyarankan, oh pakai sagu ini nih ya, saya minum. Pakai kunyit diparut ini ya, saya minum. Terus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu ya. Ujung-ujungnya saya pernah kata dokter jangan makan yang keras-keras. Saya coba makan bubur pun itu nggak boleh banyak. Saya makan cuma 2 sendok makan bubur, 2 sendok makan bubur, itu perut udah langsung begah. Nanti saya makan lagi sekitar jam 9 ya, itu kan 2 jam sekali saya harus makan kan, 2 jam lagi. Sebelum 2 jam itu perut saya sudah lapar juga, tapi perut begah. Coba Anda pikirkan seperti apa itu ya. Jadi jam 8 saya paksakan saya itu. Jatuhnya itu saya bukan tambah sehat, jadi badan itu malah tambah lemas. Lawang cuma bubur 2 sendok 2 jam sekali ya, masuk vitaminnya itu nggak ada gitu loh. Lalu saya pergi lagi berobat, nyari lagi, dikasih obat, sampai obat yang termahal ya, ke dokter spesialis penyakit dalam, saya dengan bayar sendiri ya. Sekali berobat itu 800.000, 900.000 sampai 1 juta dengan obat-obatnya ya. Masih seperti itu juga ternyata ya. Di balik semuanya itu ada psikosomatisnya yang sudah terkena karena terlalu lamanya lambung ya. Jadi mungkin saya tidak merasakan dulunya itu ya, lambung itu sebenarnya saya sudah ada mah, hanya saya terlalu cuek ya. Makan nggak teratur, makan tuh mau kalau saya lapar doang gitu kan. Kalau biasanya mah saya paling makan bak lah, makan malam, masih itu pola makannya masih salah. Lalu saya diajarkan, saya buka YouTube, ada sebuah konten juga yang orang telah menyintas penyakit GERD yang ini ya. Lalu saya ikut webinarnya ya, saya ikutin, saya telaah tuh satu-satu, gimana caranya. Oh seperti itu. Nah, langkahnya, untuk langkah pertama, pengobatan masih tetap jalan berobat, hanya kita dibantu untuk kita tidak terlalu lemesnya.
Jadi kita harus banyak gerak. Setiap jam 7 atau setengah 8 pagi minimal itu saya jalan kaki ya, 15 menit paling lama ya, 10 menit paling sebentar. Saya tuh 15 menit muter-puter perumahan ya. Pulangnya itu kan kita sudah dalam keadaan sudah keluar keringet dingin nih, keluar keringet dingin biasa karena memang karena ada lambung ya, keluar keringet dingin. Tapi kita coba makan sampai gemeter juga ya, tremor seperti itu ya. Jadi kita punya kayak ya Allah, ini apa kita seperti orang, maaf ya, kita itu kayak orang mau meninggal gitu loh. Jadi sampai sudah saya pesen-pesen, sampai saya sudah minta maaf ke semua grup yang ada di HP saya ya, grup-grup teman-teman saya itu ya. Siapa tahu namanya umur kita yang tidak tahu ya. Lah udah itu langsung saya setelah sambil mengikuti apa yang disarankan yang ada di webinar yang ada di YouTube itu, saya mengikuti satu. Nah, awalnya itu sudah agak mulai nih. Untuk fisik saya sudah agak mendingan. Ya, udah agak mendingan, nggak terlalu lemes, hanya masih pola makannya saja. Pola makannya aja yang masih belum bisa. Soalnya gini, apa-apa ini nggak boleh. Lalu ada lagi dokter spesialis bilang, makan nasi, jangan makan bubur. Nasi, tapi nasinya itu jangan juga terlalu keras. Nasinya itu nasi yang agak-agak lembek, karena tenaga kita itu kan dari ya sumber karbohidratnya itu ya, nasinya. Nasi hanya nggak usah banyak-banyak, cukup 2 sendok makan. Lauknya banyakin ya, proteinnya itu dibanyakin. Makan waktu itu saya masih disarankan 4 jam sekali. Jadi saya sehari itu bisa dari saya awal makan itu jam 8 ya, jam 8 sampai 8, 9, 10, 11 jam 8, jam 7, 8, 9, 10, jam 10 saya makan lagi. Jam 10 saya makan, 10, 11, 12, 13, 14, jam 2 saya makan lagi. Biarpun hanya 2 sendok ya. 2 sendok nasi. Jam 2, 3, 4, 5, 6, jam 6 stop. Terakhir itu udah saya makan. Ke atasnya itu saya udah nggak makan, paling ngemil ya. Ngemil itu saya waktu itu kasihnya saya masih biskuit kayak anak bayi, yaitu kayak regal-regalan gitu deh ya. Nah itu saya sempat saya lama ya, 1 tahun saya itu seperti itu ya. Kasihan suami saya bolak-balik nganter saya berobat, hujan-hujanan ya, pokoknya semua itu ya. Nah, nanti dalam proses penyembuhannya akan saya ajarkan kembali. Jadi stepnya lagi nanti akan ada part yang keduanya, karena video ini kan tidak boleh terlalu lama juga ya. Jadi untuk part 2 nya nanti saya akan mengajarkan step by step, sedikit tapi pasti ya, pelan-pelan tapi pasti. Semoga ilmu nanti yang saya atau pengalaman saya sebagai penyintas GERD dan psikosomatis serta dispepsia dapat membantu yang sedang mengalaminya ya, yang sama mengalami seperti saya ya, yang kira dibilang kayak orang nggak hidup, dibilang mati tapi kita masih melek ya, masih bernyawa. Alhamdulillah, kita syukuri ya, selagi kita masih bisa untuk mencoba berbagai, kita hanya ikhtiar ya. Ikhtiar itu harus biarpun selain doa kita juga berikhtiar ya. Oke, nanti part keduanya nanti akan saya lanjutkan lagi untuk cara mengatasi penyakit yang berhubungan dengan psikosomatis ya. Oke, untuk ini subscribe, jangan lupa subscribe-nya, share dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.